Fernando Johan Miracle Wisan dari kelas A123 Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 237420109. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus hukum perdata. Hukum perdata yang juga dikenal sebagai hukum sipil atau hukum pribadi adalah salah satu cabang utama dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, atau badan hukum dalam masyarakat. Hukum perdata mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta relasi antar individu dan badan hukum dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari seperti perjanjian, kontrak, kepemilikan harta benda, hubungan keluarga, warisan, serta tanggung jawab hukum pribadi. Hukum perdata bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan teratur yang memungkinkan individu dan badan hukum untuk berinteraksi, bertransaksi, serta menyelesaikan sengketa dengan jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum perdata melibatkan sejumlah konsep dan prinsip utama, termasuk yang pertama, subjek hukum, di mana subjek hukum itu adalah individu atau badan hukum yang tunduk pada peraturan hukum perdata. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi dalam transaksi dan hubungan hukum mereka. Yang kedua, perjanjian dan kontrak, di mana hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak. Perjanjian ini mencakup jual beli, sewa menyewa, peminjaman uang, dan banyak lagi. Hukum perdata menetapkan aturan yang harus diikuti dalam pembuatan, eksekusi, dan pembatalan perjanjian. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan, di mana hukum perdata mengatur hak kepemilikan atas harta benda termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Ini mencakup cara pemindahan kepemilikan serta perlindungan terhadap hak-hak properti individu. Yang keempat, hubungan keluarga, di mana hukum perdata juga mengatur aspek-aspek hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan. Ini termasuk distribusi harta bersama dalam kasus perceraian dan pembagian warisan setelah kematian seseorang. Yang kelima, tanggung jawab hukum pribadi. Hukum perdata mencakup tanggung jawab hukum pribadi seperti ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau penghinaan, serta tanggung jawab kontrak. Dalam sistem hukum yang berbeda, terdapat perbedaan dalam bagaimana hukum perdata diatur dan diterapkan. Namun, prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti perlindungan hak individu, prinsip perjanjian yang sah, dan keadilan tetap konsisten dalam hampir semua sistem hukum perdata. Hukum perdata memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang mungkin timbul dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Melalui pengaturan dan penegakan prinsip-prinsip hukum perdata, individu dan badan hukum dapat menjalani aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan sengketa akan diselesaikan sesuai dengan hukum. Saya akan masuk dalam contoh kasus hukum perdata. Perceraian adalah salah satu contoh penerapan hukum perdata dalam konteks hubungan keluarga. Perceraian adalah proses hukum di mana pasangan yang telah menikah mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Kasus perceraian melibatkan berbagai aspek yang diatur oleh hukum perdata, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak,
serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Berikut ini adalah contoh kasus hukum perdata perceraian beserta solusi yang mungkin. Yang pertama, kasus pembagian harta bersama, di mana pasangan yang bercerai memiliki harta bersama seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan aset lainnya. Mereka tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama ini. Solusi: dalam kasus ini, pengadilan akan memutuskan bagaimana harta bersama akan dibagi. Hukum perdata akan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pembagian yang adil, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan selama pernikahan dan kebutuhan mereka setelah perceraian. Yang kedua, hak asuh anak, di mana pasangan yang bercerai memiliki anak atau anak-anak bersama. Mereka tidak sepakat mengenai hak asuh anak, yaitu di mana anak akan tinggal, siapa yang akan memiliki hak pengasuhan, dan perjanjian kunjungan. Solusinya, dalam hal hak asuh anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Solusi mungkin melibatkan hak asuh bersama, hak asuh tunggal, atau perjanjian kunjungan yang diatur oleh pengadilan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang tepat dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, ganti rugi dan dukungan keuangan, di mana salah satu pasangan mungkin mengajukan klaim ganti rugi atau permintaan dukungan finansial dari pasangan yang bercerai. Solusinya, pengadilan akan mempertimbangkan ganti rugi dalam kasus di mana salah satu pasangan menderita kerugian yang sah sebagai akibat dari perceraian, seperti pengeluaran yang dibuat selama pernikahan. Dukungan finansial seperti nafkah juga dapat diatur oleh pengadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing pasangan. Perceraian adalah proses yang kompleks, dan solusi dalam kasus perceraian seringkali melibatkan perundingan antara kedua pasangan atau melalui mediasi. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, maka pengadilan akan memutuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan diatasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata. Tujuan utama dari proses perceraian adalah mencapai solusi yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, jika ada, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pasangan diakui dan dijalankan sesuai hukum. Kesimpulan yang saya dapat dari hukum perdata ini adalah hukum perdata adalah cabang hukum yang esensial dalam mengatur hubungan antara individu, badan hukum, atau entitas hukum lainnya dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak individu, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa pribadi. Dengan hukum perdata, individu dapat menjalani aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur oleh hukum dan bahwa pelanggaran hak-hak ini akan diberlakukan secara adil. Ini juga memberikan sarana untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan dan penyelesaian alternatif. Selain itu, hukum perdata juga berperan untuk melindungi konsumen, mengatur bisnis, dan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk kepemilikan properti dan proses warisan. Dengan demikian, hukum perdata adalah fondasi penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Demikian penjelasan saya tentang